Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dengan Geraha Mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa Geraha Mu'alaf. Kali ini kami akan membahas mengenai debatnya Ustadz Yonatan Nandar dengan Pak MZM, yaitu beberapa hari yang lalu, ya. Di situ ada ketidakpahaman dari Pak MZM mengenai firman Tuhan. Ya, di situ beliau mengatakan bahwa kitab saya ini adalah firman Tuhan. Apa iya? Jika memang kitab itu adalah firman Tuhan, maka di dalamnya tidak ada benturan. Karena tidak akan mungkin Tuhan itu pelin-pelan atau berbohong atau berucap berbeda dengan ayat satu dengan yang lain. Saya di sini hanya sekilas membuktikan bahwa ayat yang benturan di situ, ya, di dalam Bible itu ada yang nggak mungkin. Kalau ini adalah firman Tuhan, maka nggak mungkin Tuhan atau Allah di situ ada berbohong. Di sini saya bacakan, di situ ada, ya, berapakah tentara berkuda tawanan Daud. Di 2 Samuel 8 ayat 4 di situ mengatakan ada 1.700 orang. Kemudian di 1 Tarawik 18 ayat 4 mengatakan 7.000 orang. Nah, ini tidak mungkin bahwa jika itu adalah firman Tuhan, nggak akan mungkin ayat-ayat di dalam itu adalah benturan atau berbeda. Kemudian saya buktikan lagi di situ. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel? Nah, di 2 Samuel 24 ayat 9 di situ mengatakan 800 orang. Kemudian di 1 Tarawik 21 ayat 5, di situ mengatakan ada 1.100.000 orang. Nah, ini salah satu contoh bahwa Bible itu adalah bukan firman Tuhan. Ini salah satu contoh, ya. Namun tidak semuanya itu adalah bukan firman Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah semuanya tidak firman Tuhan. Namun ada beberapa yang firman Tuhan. Kemudian saya lebih fokus mengkritisi bahwa karena di sini adalah teman Kristen, ya, yang berkita pada Injil, maka saya akan fokus mengkritisi bahwa mereka adalah berkita pada Injil. Nah, kemudian Pak MZM tempo hari waktu debat itu mengatakan, ini adalah disebut firman Allah. Indikatornya apa? Nah, ini yang ditanyakan pada saudara kita Muslim. Saya ulangi, disebut firman Allah, indikatornya apa? Nah, ternyata teman-teman Kristen termasuk Pak NJM itu ketidakpahaman bahwa memahami firman Allah. Ya, saya jelaskan di sini atau saya beritahukan di sini, ya, bahwa firman Allah itu keluar dari mulut atau ucapannya Yesus, ya, bahwa firman Allah itu adalah keluar dari mulut atau ucapan Yesus atau Rasulnya, kan begitu. Nah, sedangkan bagaimana kalau yang bukan firman Allah? Ya tentu kalau teman Kristen selalu mengatakan mana saksinya, bahwa saksi itu adalah bukan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah keluar dari ucapan Yesus atau Rasul Allah.
kita bisa buktikan di sini ya. Tolong ditampilkan di situ Yohanes 12 ayat 49. Tolong Mas Gus. Nah, itu ya. Itu ya indikatornya ya, bahwa firman Allah itu adalah keluar dari ucapan Yesus atau mulut Yesus. Saya bacakan di sini ya. Di Yohanes 12 ayat 49 ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ini adalah bukti bahwa Yesus itu adalah berkata-kata bukan dari diri sendiri. Ya, kemudian didukung oleh Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah indikatornya bahwa firman itu adalah diterima Yesus dan disampaikan Yesus. Nah, tapi mereka nggak tahu, semuanya klaim bahwa ini adalah firman Tuhan. Ini adalah semuanya Alkitab itu saya firman Tuhan. Bahkan beliau mengatakan ini adalah diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah. Dan mengatakan begini, mengapa kitab saya disebut firman Allah? Dan beliau menjawab, karena diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah. Nah, ini berarti Pak MBM itu tidak tahu bedanya antara ilham dan wahyu. Sedangkan wahyu itu adalah ya, wahyu itu adalah datang dari atau melalui perantara malaikat Jibril, itulah wahyu. Sedangkan ilham tidak seperti itu. Dan wahyu itu semuanya wahyu itu ada diterima oleh para nabi dan rasulnya. Sedangkan ilham dapat diterima oleh siapa saja. Nah, sedangkan para saksi, apakah itu adalah rasul? Bukan. Di sini adalah rasul, itu adalah rasul Allah, itu adalah Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Karena yang menerima firman dan menyampaikan wahyu itu dan menerima wahyu itu, di situ atau beliau itu ketidakpahaman beliau atau dia malu mengatakan bahwa ini kitabnya itu bukan semuanya firman Tuhan. Nah, sedangkan di Yohanes 12:49 itu bahwa bukti, dan Yohanes 17 ayat 8 juga sebagai acuan bahwa Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Lalu disebut firman Allah, indikatornya apa? Ya itulah yang disebut firman yang disampaikan Yesus alaihissalam. Jadi bukan semuanya yang disampaikan firman itu adalah firman Allah. Faktanya di Bible ya, Perjanjian Baru atau PB itu adalah banyak yang bersumber daripada para saksi, bukan dari ucapan Yesus. Saya contohkan ya. Saya sebut di sini adalah bersumber dari para saksi. Saya sepakati bahwa itu adalah para wartawan di Tempo dulu. Ya, para saksi itu ada, saya sepakati bahwa wartawan, karena para saksi atau wartawan itu tidak menerima firman dari Allah. Karena firman dari Allah itu ya bersumber dari ucapan Yesus atau mulut Yesus, kemudian disampaikan pada umatnya, yaitu Bani Israel. Itulah firman Allah. Kemudian Pak MJM juga mengklaim semua Alkitabnya adalah firman Allah dan mengatakan kitabnya adalah rasional. Kemudian kalau mengatakan firman Allah dan rasional, kemudian banyak ayat benturan di situ, apakah itu rasional? Nggak mungkin kalau itu dikatakan rasional. Jelas itu adalah bukan firman Allah.
Saya contohkan di sini, tolong di situ ya, ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Tolong tampilkan di Yohanes 20 ayat 2. Biar sebagai pembelajaran bagi kita semuanya, apakah itu adalah firman Allah atau bukan. Nah, di situ ya. Nah, di sini ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata pada mereka, Tuhan telah diambil orang dan dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Apakah ini firman Tuhan? Bukan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah bersumber dari mulut atau ucapan Yesus. Jika ini adalah firman Tuhan, ya apakah Yesus saat mati mayatnya diambil orang kemudian diletakkan di mana? Apakah Yesus bisa menyampaikan firman? Tidak. Inilah yang bersumber dari saksi. Inilah yang saya katakan adalah bersumber dari wartawan. Karena ini adalah bukan bersumber dari ucapan Yesus. Bukan bersumber dari mulut Yesus. Nah, banyak ayat-ayat seperti ini yang diklaim adalah firman Tuhan. Bahkan kisah penyalipan pun itu adalah bukan firman Tuhan. Karena bersumber dari para saksi itu. Sedangkan di situ ada petunjuk bahwa firman Tuhan itu adalah disampaikan melalui ucapan atau mulut Yesus sebagai penerima firman dan penyampai firman kepada umatnya. Ya mungkin dari teman yang lain bisa ditambahkan, mungkin ini saudara kami yaitu Calvin. Iya, siap Guru Han. Assalamualaikum saudara-saudara muslim yang sedang menonton dan juga saudara-saudara dari Tritunggal. Di sini hamba pertama kalinya untuk tampil karena diajak untuk menyampaikan beberapa pesan mengenai debat dari Pak MYM dan juga Kanda Yonatan Nandar. Dan memang ada beberapa yang perlu ditanggapi mengenai debat tersebut, terutama yang dari klaim Pak MYM bahwa otentisitas Bible-nya itu valid karena berasal dari firman Allah. Nah, di sini yang perlu kita kaji adalah parameter dari valid yang dimaksud oleh Pak MYM sendiri. Jika tidak salah, Pak MYM mengatakan bahwa parameternya adalah kitab Bible ini valid, otentik, karena sistematisnya seperti biografi katanya. Untuk kami kaum muslim, jika validitas otentiknya hanya seperti biografi, itu sepertinya jauh untuk dinilai menjadi kitab suci. Karena yang namanya kitab suci atau ada di kitab kami bernama Al-Quran yang mempunyai julukan Kalamullah, firman Allah, itu adalah sempurna. Harus sempurna, ketetapannya sempurna dan bisa digunakan dari zaman awal hingga zaman terakhir. Ketetapannya harus sempurna. Jadi tidak cukup hanya seperti biografi Pak MYM. Lalu kemudian parameter yang kedua adalah tidak ada bolongnya. Begitu ya Pak MYM, tidak ada bolongnya. Mengenai bolong tidak bolong, sekular-sekular teologi dari Tritunggal sendiri sudah membuktikan bahwa banyak varian-varian manuskrip yang ribuan itu bahkan tidak bisa mengakomodir kebolongan-kebolongan di dalam ayat-ayat dari Bible sendiri. Terutama yang paling terang benderang adalah Markus 16 ayat 9 sampai 20. Lalu cerita paling terkenal di mana Yesus menyelamatkan perempuan yang akan dirajam, perempuan pezina, yaitu di ayat Yohanes 7:53 sampai 8 sampai Yohanes 8 ayat 11. Itu 12 ayat bolong Pak MYM. 12 ayat itu bolong. Dan kenapa bisa dipastikan dan
confident hamba bilang bahwa itu bolong karena dari kode-kode awal, Vatikanus, Sinaiticus, Alexandrinus, lalu 70 kode lainnya, bahkan dari Papirus 66 kalau nggak salah dan Papirus 75, yaitu Papirus Injil Yohanes yang paling tua, itu ada kalau nggak salah di abad 2 akhir-akhir, itu tidak mencantumkan Yohanes Adulterae, ayat-ayat di mana Yesus menyelamatkan wanita rajam. Jadi sangat disayangkan di mana Pak MBM ini yang mempunyai gelar perguruan tinggi hanya bisa membuat opening statement yang berdasarkan bisa dibilang masih klaim, bukan sebuah fakta akademis, apalagi fakta yang berdasarkan dengan dasar gramatikal begitu, apalagi textual proof. Sangat disayangkan sekali bahwa opening statement-nya hanya berupa statement-statement terbuka yang bisa dibilang mengambang, tidak ada dasarnya, tidak berfondasi begitu. Kemudian jika dibilang bolong juga, tidak bolong juga, selain dari ayat-ayat yang bolong di sini juga bisa dikategorikan ke dalam pengkorupsian definisi kata yang bisa banyak ditemukan di dalam Bible Tritunggal ketika dikomparasikan ke dalam Tanakh. Salah satu contoh yang akan saya bawakan adalah Mazmur 22 ayat 16. Mazmur 22 ayat 16. Mas Gus bisa dibawakan, Mas Gus? Mazmur 22 ayat 16. Mas Gus. Ya, sambil menunggu Mas Gus, lanjut dulu aja ya. Jadi Mazmur 22 ayat 16 ini untuk yang belum familiar, dia menceritakan di mana nubuat Yesus akan disalib. Ketika dia disiksa, lalu fokusnya di kalimat ini, dia disiksa, lalu dipaku tangan dan kakinya. Ya, itu dia. Oh, menusuk. Ya, menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini di secara bahasa Indonesia tidak terlihat keanehannya. Tapi ketika dicek ke interlinear di mana dikomparasikan dengan Hebrunya, di situ ada frasa di Hebrunya adalah ke'ari. Untuk teman-teman Muslim dan Tritunggal yang mau lihat bisa di searching Mazmur 22 ayat 17, Psalm 22 ayat 17 interlinear. Nanti di situ akan dikasih Hebrunya oleh Bible Hub. Nah, ada kata ke'ari di sana. Kata ke'ari di sana, ketika kita double check ke Tanakh, itu mempunyai terima kasih Mas Gus. Nah, ketika kita cek ke Tanakhnya atau ke Hebrew Bible, Torah, kita pegangannya Yahudi, kita sucinya Yahudi, ke'ari di sini adalah mempunyai arti seperti singa. Jadi kak di sini seperti, lalu ari di sini singa. Begitu. Bukan dipaku, tapi seperti singa. Ini sebuah korupsi kata yang mungkin tidak disengaja. Tapi implikasinya berdampak terbawa 1600 atau sampai 1700 tahun ke hari ini. Bahkan di LAI, NIV, dan Bible Hub pun masih menggunakan kata dipaku atau pierce, dipaku atau menusuk. Nah, ini adalah salah satu kebolongan atau kebohongan atau sebuah kontradiksi dalam penerjemahan kata. Hamba tidak akan memfokuskan akan diarahkan kemana kata ini dilencengkan, tapi ini hanya sebagai bukti bahwa tidak bolong, parameter bahwa Bible itu tidak bolong tidak bisa berdiri kembali dengan 2 poin yang hamba bawakan. Lalu
satu lagi poin yang hamba bawakan adalah bolong, di mana bolong ini adalah berbenturannya antara ketetapan satu dan ketetapan lainnya. Ini bisa kita lihat di Ibrani 7 ayat 18 sampai 19. Mas Gus bisa minta tolong Ibrani 7 ayat 18 sampai 19. Ibrani 7 ayat 18 sampai 19 itu adalah di mana Saul Tarsus mengeluarkan statement dengan tegas bahwa hukum Torah itu tidak membawa kesempurnaan. Yang kalau teman-teman Muslim dan Tritunggal tahu, hukum Torah ini adalah hukum yang dibawakan oleh Hasem dan diturunkan kepada Musa yang harus dijalankan oleh bangsa Israel selamanya. Begitu. Nah, tapi Saul Tarsus di sini berani menyatakan bahwa hukum ini tidak membawa kesempurnaan. Ini sangat apa ya? Ini sangat tidak bisa diharmonisasi, tidak bisa dicari apa titik tengahnya dari dua ayat ini. Begitu. Nah, untuk komparasi di mana hukum Torah sempurna itu bisa dilihat di Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8 itu, dia mempunyai ayatnya berbunyikan Torah itu sempurna, atau hukum Torah Tuhan itu sempurna. Ya, similar seperti itu. Nah, jika sempurna, kenapa bisa dibilang, jika di dalam Torah sendiri, di dalam perjanjian lama sendiri dibilang sempurna, itu oleh Raja David di Mazmur 19 ayat 8. Kenapa di perjanjian baru dibilang hukum Torah ini tidak sempurna? Ini apakah Tuhannya yang melakukan inkonsistensi dalam ketetapan, atau ciptaannya yang memang tidak memahami pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi sebelumnya? Itu. Jadi ada 3 bolong di sini yang hamba maksudnya ada 3 sampel bolongnya konsep dan ayat di dalam Bible yang membuat otentisitas dari Bible sendiri itu terbantahkan lah, bisa dibilang begitu. Itu mungkin dari Bang Aris atau Guruan, semua ada yang ditambahkan lagi? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Ya. Saya ingat perkataan Pak MJM itu mengatakan bahwa semuanya ayat Alkitab itu adalah difirmankan, diilhamkan oleh Roh Kudus. Perlu diketahui bahwa Roh Kudus di dalam kitab PL atau Perjanjian Lama yang mewarisi kitab Yahudi Tanakh, bahwa Roh Kudus itu adalah bukan oknum Tuhan. Ya, Roh Kudus itu adalah sama dengan ada Roh Kudus, ada Roh Suci, ada Roh Jahat. Namun di kitab PB, Roh Kudus adalah dijadikan oknum Tuhan. Sedangkan para Apolus di situ tidak mengenal Roh Kudus. Bagaimana membimbingnya? Dan faktanya banyak ayat-ayat yang benturan, banyak ayat-ayat yang kontradiksi di situ. Nah, kemudian beliau juga bertanya tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu diwahyukan. Ya jelas ya, di situ sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Yotanandar dengan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu adalah kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Itu adalah bentuk dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah itu kitab wahyu? Kita juga di surat An-Najm juga ayat 4
bahwanya inna huwa illa wahyu yuha di situ ya, artinya ucapannya itu adalah tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan lalu bagaimana bisa sampai ke Nabi Muhammad? Yaitu adalah disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Dalam Al-Quran, malaikat Jibril itu juga disebut Roh Kudus. Nah, bagaimana menyampaikan itu? Itu diperjelas di surat Al-Baqarah ayat 97, yaitu Kul mangkana aduwal li Jibrila fa innahu nazallahu ala qalbika bi isnillahi musaddiqal musaddiqal lima baina yadaiha ya yadaihi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Artinya di situ barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi Roh Kudus di dalam Al-Quran atau malaikat Jibril itu adalah menyampaikan firman ke dalam hati Rasulullah, ke dalam memori Rasulullah, kemudian disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian juga beliau bertanya siapa saksinya, kan begitu. Oke, saya sampaikan di sini bahwa saksinya waktu Rasulullah menyampaikan wahyu, ya sama dengan Yesus di Yohanes 12:49, yaitu sama dengan Rasulullah, yaitu melalui ucapannya, kemudian disampaikan pada umatnya. Lalu siapa kesaksinya di situ? Kalau saya baca referensi bahwa surat Makkiyah yang turun di Mekah itu adalah disaksikan oleh penulis dan penghafal sebanyak 56 orang. Kemudian surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah itu ada saksi dan penghafal, penulis dan penghafal, yaitu ada 56 orang. Makanya orang-orang teman-teman dari Kristen itu biasanya selalu menanyakan siapa saksinya. Karena mereka sudah terbiasa dengan kitabnya sendiri, yaitu bersumber berdasarkan saksi. Bukan menjadi indikator bagaimana firman itu ada. Jelas di situ adalah disampaikan melalui mulut atau ucapan Yesus, kemudian disampaikan pada umatnya. Itulah yang dimaksud adalah firman Tuhan, firman Allah. Ya, kemudian mungkin ada tambahan dari Mas Aris ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasuluh. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya saat ini berada di alam terbuka ya, di luar rumah, karena memang lagi berkumpul dengan keluarga, sehingga saya harus terpaksa duduk di luar rumah gitu ya. Kemudian saya ini juga di samping rumah saya, mohon maaf pemirsa sekalian, bahwa tetangga rumah juga lagi sedang ada acara kawinan, ya, jadi mungkin agak sedikit ada suara musik ya. Alhamdulillah. Baik, saya sudah mendengar bagaimana penjelasan dari kanda saya Ustadz Hans dan sahabat saya Calvin ya. Saya coba membacakan sedikit ayat Al-Quran ya. Tetapi mohon maaf, mohon dikoreksi atau mohon dimaafkan jika bacaan saya ini, karena saya harus menggunakan bahasa Arab biar saya terbiasa begitu ya. Mungkin diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Failul lillazina yaktubunal kitaba bi'aidihim summa yaktuluna haza min indillahi liyastaru bihi samanan qalilan. Wailulillahum mimma katabat aidihim wa wailulillahum mimma yakzibun. Yang artinya kurang lebih maka
maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Firman Allah surah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Jadi sahabat-sahabat, ya, tentunya perlu kita ketahui bahwa salah satu syarat kitab itu dikatakan suci, sumbernya harus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian mengapa kemudian perlu dipertanyakan tentang keabsahan ayat-ayat Bible sebagai firman Tuhan? Bagaimana tidak, sahabat sekalian? Jika kita berbicara sosok Yesus Kristus adalah Tuhan, bagaimana kemudian di dalam Bible itu sendiri ada yang kemudian menulis Yesus itu Tuhan, ada pula yang kemudian menulis Yesus itu bukan Tuhan. Lalu kalau ada ayat yang kemudian menulis Yesus itu Tuhan, ada ayat lagi yang menulis Yesus itu bukan Tuhan, lalu mana yang harus kita pegang? Itu satu. Yang kedua, bagaimana kemudian Bible itu diragukan? Karena di dalamnya terdapat banyak surat-surat Paulus, dan ketidakbenaran daripada apa yang diucapkan oleh Paulus yang kemudian menjadikan Yesus itu Tuhan adalah Paulus. Dari mana sumbernya? Efesus pasal 4 ayat 5. Gitu. Di mana di dalam Efesus pasal 4 ayat 5 yang kemudian memotivasi sahabat-sahabat non-Islam atau yang beriman kepada yang menjadikan Paulus sebagai rasul, ya. Di mana Pauluslah yang kemudian menjadikan sosok Yesus itu Tuhan, gitu. Bahkan di banyak ayat, baik pasal Matius pasal 4 ayat 10, ya, masih banyak lagi ayat-ayat yang kemudian menolak semua bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya bukanlah Tuhan, ya. Jelas di Matius pasal 10 ayat 40 Yesus mensabdakan, ya, pengakuannya sebagai seorang rasul, ya. Jika barang siapa menyambut aku, maka barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, yang mengutusnya. Begitu. Kemudian, sahabat-sahabat sekalian, saya menyimak juga dialog antara guru saya Yonatan Nandar dan Bapak Dr. Muriwali yang saya hormati. Hanya saja saya lihat minim gramatika dan literatur tentang penjelasan daripada Pak Dr. Muriwali. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Muriwali tidak bisa membuktikan bahwa Bible itu adalah sebuah firman Tuhan. Menurut pengakuan dari Pak Muriwali bahwa Alkitab itu merupakan firman Tuhan. Nah, bagaimana kemudian bisa dikatakan firman Tuhan? Begitu banyak ratusan kontradiksi ayat yang perlu dipertanyakan. Jadi begini, sebenarnya terlalu mudah untuk membuktikan bahwa Bible itu perlu diragukan bahwa itu adalah firman Tuhan. Bahkan kemarin saya sempat berdiskusi dengan sahabat dari Kristen yaitu Ibu Watimena, bahkan membahas tentang jam penyaliban Yesus, ya. Dari jam penyaliban Yesus, baik di Markus pasal 15 ayat 25, ya, jam 9, kemudian di Yohanes pasal 19 ayat 14, jam 12. Ini kan informasi jam waktu saja yang sulit, gitu. Mana yang harus kita pegang? Begitu. Itu yang. Kemudian terlebih daripada itu, ketika Yesus bangkit dari kematian, ya, 3 hari 3 malam menurut keyakinan Kristen. 3 hari bangkit dari kematian. Ya, silahkan dibuka
kesaksian Yesus bangkit dari kematian perlu dipertanyakan dengan ditulis dari 4 Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memberi kesaksian yang berbeda, gitu. Di Matius memberi kesaksian satu malaikat, di Markus memberi kesaksian bukan malaikat tetapi satu orang pemuda, ya. Begitu juga selanjutnya 2 malaikat dan 2 orang pemuda. Ya, ini mana yang harus kita pegang, gitu. Jadi itu. Kemudian kita berbicara tentang Trinitas. Ya. Trinitas baik dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Seluruh para akademisi, para dokter-dokter teologi dunia mengakui bahwa konsep Trinitas tidak pernah ditulis dalam perjanjian lama dan tidak pernah juga ditulis dalam perjanjian baru. Lalu bagaimana kemudian kita percaya bahwa Trinitas bagian dari rumus ketuhanan yang berinkarnasi? Begitu. Dan menjadikan Yesus Tuhan itu di Yohanes pasal 1 ayat 5, di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 14, Yohanes pasal 5 ayat 7, Yohanes pasal 5 ayat 8. Dan kesemuanya itu bukan merupakan ucapan daripada murid Yesus, melainkan karya orang lain yang diadopsi daripada cerita dongeng, begitu. Ya. Tentunya memang ini sebuah jadi ini pada malam hari ini memang artinya kami dan teman-teman ingin membuktikan bahwa kredibilitas daripada Bible itu perlu dipertanyakan, begitu. Seperti petunjuk Al-Quran, kitab yang saya imani, tidak ada satu ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran, sehingga sejatinya Al-Quran itu 1000% adalah firman Allah. Jika ada sahabat-sahabat dari non-muslim bisa menemukan satu ayat ucapan manusia di dalam kitab suci saya Al-Quran, Muhammad sekalipun, detik ini, jam ini, saya siap tinggalkan Islam. Tetapi Alhamdulillah, di dalam kitab suci yang saya imani, tidak ada satu ayat pun ucapan manusia, bahkan Muhammad sekalipun. Sehingga ucapan Muhammad dipisahkan di dalam hadis. Sehingga Islam itu dituntut untuk beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada hadis, ucapan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disiplin memahami hadis itu, kita pun dituntut bagaimana tidak sempurna ajaran Islam itu, begitu. Jadi saya kira keliru jika siapapun yang ingin mendebat tentang Al-Quran, karena jangankan level seperti kita yang punya keterbatasan memahami Al-Quran, orang-orang yang punya kompetensi yang sudah tidak diragukan lagi jenjang pendidikannya, titelnya, tidak sanggup menemukan kesalahan daripada Al-Quran. Jadi itu yang perlu saya pertegas, bahwa Al-Quran tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran yang kemudian adalah ucapan manusia, Muhammad sekalipun. Jika ada yang bisa menemukan di dalam kitab suci saya Al-Quran ucapan Muhammad, maka detik ini, jam ini, saya siap tinggalkan Islam. Sekian mungkin dari saya, Pak Hans dan sahabat saya Kelvin. Yuk. Nih, ada tambahan dari Mas Calvin mungkin? Ya. Jadi hamba teringat juga nih dengan opening statementnya Pak MYM, bahwa dia menyatakan nggak masalah ada penggantian kata dan penambahan ayat selama firman Allah itu diilhamkan kepada selama firman Allah ini menjadi ilham kepada kitab suci ini, sehingga kitab suci ini dibilang firman Allah. Di sini hamba berpikir dengan opening statementnya Pak MYM, berarti di sini ada dua logos di sini. Yang satu firman Allah yang mengilhamkan, lalu yang satu lagi adalah firman Allah yang menjadi kitab. Bukankah logos itu Tuhan? Nah, begitu. Jadi ada sebuah paradoks di sini dalam pernyataan Pak MYM. Sangat disayangkan sekali karena Pak MYM ini sekolahnya tinggi.
Padahal yang hamba ekspektasikan waktu ketika menonton perdebatannya dengan Kanda Yonatan Nandar, dia bisa menampilkan argumentasi yang mendukung doktrinnya, argumentasi doktrinal, dengan memperlihatkan harmonisasi dari varian-varian teks, critical text, bahkan dengan textus receptus. Tapi sayangnya nggak nyampe ke sana ternyata. Hanya sebuah klaim saja. Kemudian yang masalah ada penggantian kata dan penambahan ayat itu nggak masalah. Buat hamba melihat argumentasi tersebut, itu statement ketidakpeduliannya lebih ke agree in silence, di mana dia sepakat dalam diam gitu, bahwa memang kontradiksi di dalam Bible tidak bisa dibantahkan, sehingga ya satu-satunya yang bisa kita lakukan ya imani saja. Ini sangat disayangkan sekali ya sebagai dokter gitu. Itu yang sangat saya sayangkan ketika nonton. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, dia juga bilang bahwa tidak ada kitab yang apa ya, yang tergantikan atau yang bolong kalau gitu, kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya tidak ada kitab yang tergantikan atau tidak ada yang bolong, tidak ada itu yang namanya antilegomena atau apokripa, begitu. Dimana apokripa ini pembuangan 7 kitab dari Katolik ini terjadi di tahun 1500. Dan antilegomena itu ribuan tahun lebih awal, ketika kalau nggak salah di zaman Eusebius dia menyaksikan 7 kitab Perjanjian Baru yang telah dibawakan dahulu. Ini bahkan belum ofisial, tapi sudah terjadi pemilahan kitab. Jadi di manakah peran Tuhan di situ ketika manusianya sendiri yang menentukan mana kitab yang firman Tuhan, mana kitab yang bukan firman Tuhan. Ini 100% kontrol dari manusia jika kita lihat secara logika. Kemudian begini Pak MBM, Tuhan ini maha sempurna. Jika Tuhan maha sempurna, maka segala ketetapannya sempurna. Jika kontradiksi, itu tidak sempurna. Jika tidak sempurna, berarti itu bukan dari Tuhan. Itu simpelnya begitu Pak MBM. Kemudian, oh ya, hamba juga bahas ini deh sekalian, soal firman Allah di sini. Di mana biasanya Tritunggal ini, bukan biasanya, memang dalam imannya firman Allah ini adalah manusia yang Tuhan yang bermanifestasi wujud menjadi manusia. Nah, kalau misalnya kita telisik secara tekstual, terus di situ hanya ada sebuah klaim dari Yohanes di kitab Yohanes 1 ayat 1, di mana Yohanes bilang bahwa pada awalnya adalah Tuhan, lalu Tuhan beserta kata, kan gitu ya kalau di LA ya, sama nggak ingat ininya ayat fullnya. Tapi jika kita lihat ke ya Yohanes 17:18 ya. Yohanes 1 ayat 1 yang pada mulanya adalah Tuhan itu. Nah, jika dilihat di original teksnya, kata di situ adalah logos. Nah, logos ini mesti kita lihat persaksian dari Yohanes ini bisa keluar perkaranya ada di mana gitu, ada di masa mana, ada di ayat mana. Nah, ini dia Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini adalah sebuah kesaksian untuk hamba melihatnya. Nah, agar ini menjadi sebuah kebenaran, maka kita mesti lihat dulu perkaranya ada di mana. Di mana Allah menyatakan bahwa firman-Nya menjadi manusia, atau enggak otoritas ilahiyahnya sendiri menyaksikan bahwa memang firman itu menjadi manusia. Setelah hamba telisik bolak-balik dari Injil sampai Tanak, yang ada itu hanya Semot 3:20, di mana Tuhan menyatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat dirinya. Jika ada yang bisa melihat, maka dia mati. Ketetapan Tuhan ini kekal. Ada yang lihat Tuhan berarti dia mati. Lalu ada juga di Yesayahu 44 ayat 9 bahwa tidak ada yang seperti dia. Dia di sini ya Yosef Ave atau Tuhannya Israel. Tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang menyerupai dia. Tauhidnya Israel lah.
Nah, hanya ada 2 ayat itu, tidak ada bahwa dia akan bisa dilihat oleh manusia atau bahkan dia akan menjadi seperti ciptaannya begitu. Lalu dari mana datangnya statement ini, Yohanes ini? Jika kita tilik dari original text-nya, itu adalah kata logos di sana. Nah, sementara dari kitab sucinya sendiri atau dari Bible-nya sendiri tidak ada bahasan dari Tuhan yang mengenai bahwa logosnya menjadi manusia, itu sudah bisa dipastikan tidak ada. Malah maksudnya statement-statement yang bertentangan dengan itu malah banyak gitu dari Tuhannya sendiri. Contohnya ya Yesaya 33:20 dan atau Keluaran 33:20 dan Yesaya 44 ayat 9. Lalu jika kita lihat dari luar Bible, logos ini akan ditemukan definitinya atau keilahian sebuah logos ini akan ditemukan 600 abad sebelum Masehi. Itu dinyatakan oleh Tamus kalau nggak salah ya, ini dia adalah filsuf Yunani. Dia yang pertama kali menggunakan logos. Logos di sini bukan dalam pengertian kata ya, karena logos mempunyai 3 arti. Pertama kata, reason atau speech ya, itu dia kata, reason atau speech. Yang dimana dalam Bible yang sering digunakan, yang diintikan adalah kata. Nah, dari Tamus 600 tahun sebelum Masehi ini, berarti itu 600 tahun sebelum Masehi, berarti 600 tahun sebelum kedatangan Tuhan menjadi manusia, seperti imannya Tritunggal. Ternyata filosofi keilahian logos ini sudah ada duluan, begitu. Sudah ada duluan. Lalu kemudian diadopsi lagi oleh Heraklitus di tahun 500 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Yesus berarti. Kemudian diadopsi lagi oleh filsuf-filsuf Yunani lainnya, salah satunya Isokrates. Isokrates ini di tahun 400 ya, di tahun 400. Tapi dia lebih kepada orasi di dalam budaya Helenisme. Lalu yang paling mind blowing atau membuat kita wow, itu adalah definisi logos yang digunakan oleh Hellenistic Judaism yang bernama Philo. Ini untuk teman-teman yang masih awam mengenai logos ini, itu bisa dilihat banyak datanya di secara online. Nah, Philo ini adalah seorang Yahudi yang lingkungannya adalah Hellenistik atau ke-Yunanian gitu. Jadi dia di daerah Yunani sana lah tinggalnya. Nah, dia di sana mengadopsi definisi-definisi logos dari orang-orang Yunani sebelumnya, lalu dia kawinkan dengan definisi dalam Torah logos ini, maka logos di sini menjadi sebuah divinity yang lebih lagi, divinity di mana logos ini menjadi sebuah divine force atau kekuatan ilahi yang menciptakan bumi, alam semesta dan lainnya. Dan ini sangat menggugah budaya Helenisme waktu itu. Nah, orang Yahudi yang memberikan definisi logos, keilahian logos ini bernama Philo. Kemudian setelah dari Philo itu masuk ke era Tritunggal. Jadi bisa diasumsikan, ini masih asumsi ya, bisa diasumsikan bahwa logos ini didapatkan dari budaya di luar Bible, didapatkan dari bukan dari ketetapan Tuhannya sendiri. Karena kalau kalian ingin mengecek secara independen, itu tidak akan ditemukan bahwa Tuhan menyatakan divinity dari logos. Itu tidak akan ditemukan secara tekstual, secara gramatikal dasar. Nah, itu dia. Nah, dengan begitu memang ada pengaruh besar dari konsep keimanan Tritunggal ini dengan Helenisme di sekitarnya di zaman-zaman awalnya. Karena jika kita melihat sejarah lebih lama lagi, sekte Tritunggal ini adalah pecahan dari sekte Nozrim kalau di dalam keyahudiannya ya. Jadi ada sebuah sekte bernama Nozrim. Kalau kalian paling lebih familiar dengan Farisi, Saduki. Nah,
Kalau Saduki itu biasanya dia adalah rabi-rabi di yang kelas menengah atas, sedangkan Saduki itu Farisi itu dia yang lebih merakyat. Ada lagi satu namanya Nostrim. Nah, Nostrim ini adalah sekte yang kebanyakan pengikutnya, kebanyakan sektenya mengikut kepada ajaran Yesus zaman itu. Nostrim ini adalah bahasa Ibrani yang kemudian diserap ke dalam Arab menjadi Nasrani. Itulah sejarah secara singkat nama Nasrani. Nah, di dalam Nasrani ini kemudian terpecah lagi ini. Jadi ada Tritunggal yang hamba tahu itu. Ada Tritunggal, ada Ebionis, ada Marcionism, dan ada juga satu lagi Marcionism, ada Gnostik ya. Nah, empat mazhab ini bisa dibilang itu berkembang di awal-awal Christianity gitu. Yang dimana akhirnya Tritunggal mendominasi untuk keimanannya di Romawi sana. Itu dulu dari hamba, Guru. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Ya. Tadi saya ambil kesimpulan bahwa Pak MDM itu yang menanyakan awal tadi yang disebut firman Allah itu indikatornya adalah apa kan gitu ya. Yang disebut firman Allah indikatornya itu adalah bersumber dari ucapan Yesus atau mulut Yesus. Ya, mengacu pada Yohanes 12:49 dan juga sebagai bukti Yohanes 17 ayat 8. Itu adalah sebagai acuan atau sumber bahwa indikatornya bahwa semua firman di dalam Injil itu adalah keluar dari ucapan Yesus, bukan keluar dari rahim Maria. Jika ada firman keluar dari rahim Maria itu bukan firman Allah. Ya, itu hasil firman Allah, ya. Kemudian yang lebih fokus lagi yang lainnya ada petunjuk di Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 4 ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyina lahum, yang artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah, sedangkan itu adalah bahasa ilahi yang disampaikan dari ucapan Yesus itu adalah bahasa asli Yesus. Tapi fakta di situ yang mereka klaim bahasa firman asli itu adalah bahasa Yunani. Namun Yesus tidak pernah mengucapkan keluar dari mulutnya dengan bahasa Yunani sebagai penyampaian firman. Nah, itu adalah suatu bentuk bahwa bahasa Yunani itu adalah bukan bahasa ilahi yang disampaikan oleh Yesus alaihissalam. Ya. Mungkin Mas Hari sebagai penutup, nanti sekalian saya tutup ya. Sudah 1 jam ya. Iya Mas Haris. Ya. Baik. Bisa saya tambahkan sedikit? Ya. Ya. Jadi banyak kemudian yang perlu diragukan kredibilitas ayat-ayat yang ada di Bible sebagai firman Tuhan. Ya. Yang pertama adalah tentang hukum sunat, memakan babi, ya kan. Jadi dari fakta ini bahwa bagaimana Yesus memberi petunjuk kepada pengikutnya semua untuk tidak memakan babi, untuk bersunat. Kemudian Paulus membolehkan itu, kan begitu. Jadi yang menjadi problem adalah terdapatnya surat-surat Paulus di dalam Bible, ya, gitu. Nah, kemudian yang tadi sudah saya katakan bahwa kalau di Perjanjian Lama tidak pernah menerjemahkan Trinitas atau Tuhan itu bagian Tuhan itu bagian dari 3, ya. Bagaimana begitu juga di Perjanjian Baru, bagaimana kemudian kita bisa meyakini bahwa Tuhan itu adalah bagian dari 3 itu, gitu. Nah, kemudian ratusan ayat kontradiksi
yang sulit untuk apa untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya begitu. Nah, ini semestinya Pak MIM kemarin memberi satu apa argumentasi yang akademis gitu dan juga ilmiah yang logis gitu ya. Nah, ini yang mohon maaf bahwa memang kita tidak lihat dari Pak MIM kemarin gitu. Nah, sehingga itu membuat satu keraguan. Mungkin saya tidak panjang lebar karena memang di sini kondisi saya sangat ramai, Pak Hans. Ya, monggo saya kembalikan kepada moderator dan kawan-kawan. Oke, saya rasa cukup ya, ini kurang lebih 1 jam ya. Ya, Mas Calvin dan Mas Aris ya. Siap, Guru. Kami akan tutup ya. Oke, terima kasih pada Gerah Mu'alaf, dan kritik dan saran juga kami terima melalui Gerah Mu'alaf. Akhirnya kami tutup ya pendiskusian kali ini ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan.